Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, kita diberikan kesempatan kembali untuk melanjutkan pembahasan tajwid online dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Ini merupakan rahmat Allah, ini merupakan anugerah yang Allah berikan kepada kita dan wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dan tidak lupa salawat ma'asalam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi beliau adalah Nabi yang kita harapkan syafaatnya besok di hari kiamat. Semoga semuanya kita semuanya mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Teman-teman, melanjutkan ke materi selanjutnya setelah kita kemarin praktek mempraktekkan bacaan gunnah musyaddadah. Kita cari dalam ayat-ayat yang kita sebutkan, yang kita sediakan. Kemudian mencari bacaan yang termasuk hukum nun sukun dan tanwin. Kemudian kita juga mempraktekkan yang termasuk dalam hukum mim sukun, dan semuanya telah kita praktekkan, dan insya Allah akan mempermudah dan akan memperdalam pemahaman kita terhadap tajwid, membaca Al-Quran sesuai bacaan tajwid, sesuai kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Pada hari ini teman-teman, kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu idgham mutamatsilain. Pernah mendengar? Ya, idgham mutamatsilain ialah apabila ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun. Apabila ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun. Contoh di sini, idribbi. Ini harusnya ada sukunnya ya. Apabila ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun. Ini hurufnya apa yang sama? Yaitu ba. Ba sukun bertemu ba. Nah, ini dinamakan idgham mutamatsilain. Apabila ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun. Kita ulangi lagi, apa definisi dari idgham mutamatsilain? Yaitu setiap ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun, dinamakan idgham mutamatsilain. Membacanya gimana? Dimasukkan ke huruf kedua ini dengan menghilangkan segala hukum-hukum yang melekat pada huruf yang pertama. Kalau nanti di materi lanjutan nanti ada namanya istilah namanya qalqalah. Ketika membaca qalqalah nanti ada 5 hurufnya, qaf, ta, ba, jim, dal. Membacanya harus dengan bendal kalau dalam bahasa Jawa. Idrib gitu. Tapi karena ini bertemu dengan huruf yang sama, maka seakan-akan ada tasydidnya. Artinya bendalnya tidak dipakai. Idribbi. Selengkapnya mari kita praktekkan dalam beberapa ayat yang panjang-panjang ini ya. Semoga akan lebih membuka pemahaman kita. Sebelumnya mari kita membaca ta'awudz basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Wa idh istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal hajar. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Faqad ja'alna liwaliyhi
Ulangi. Faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Oh, ini pengulangan ternyata teman-teman ya. Oke. Jadi ini pengulangan teman-teman. Ternyata ini pengulangan. Di sini ada, di sini ada. Ini saya tidak sadar ketika membuatnya, tapi enggak apa-apa lah. Artinya nanti kita ketika sudah membahas yang ini, kita tidak akan membahas yang di bawah ini. Lanjut. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Alhamdulillah, selanjutnya mari kita urai dan kita tunjukkan, ya, kita tunjukkan mana-mana saja yang termasuk bacaan idgham mutamatsilain. Kita ulangi dulu definisi dari idgham mutamatsilain, yaitu setiap ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun. Ya, setiap ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun. Contoh dalam ayat yang pertama, wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar. Idribbi. Artinya ini adalah dua huruf yang sama. Dalam ayat ini yang huruf yang sama yang bertemu itu adalah huruf ba. Maka sifat-sifat yang biasanya melekat di ba ini, ya, sifat-sifat yang bisa melekat di ba ini ketika mati, artinya dalam hal ini adalah bacaan qalqalah, tapi kita belum membahas ini. Ini ketika bertemu dengan ba lagi, ini luntur. Karena apa? Dimasukkan ke huruf ba selanjutnya. Prakteknya faqul nadrib bi'asakal hajar, faqul nadrib bi'asakal hajar. Seperti itu. Jadi di sini tidak perlu bendal. Idrib harusnya kan gitu. Kalau tidak bertemu dengan huruf ba. Tidak bertemu dengan huruf ba, maksudnya tidak bertemu dengan huruf yang sama. Tetapi ketika bertemu dengan huruf yang sama, maka tidak perlu bendal. Faqul nadrib bi'asakal hajar. Seperti itu. Lanjut. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Begitu juga dengan tak ini, ya, ini rabihati. Bacaan idgham mutamatsilain, sebab ada dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, ini sukun, ini sukun. Tak sukun bertemu tak sukun bertemu tak. Maka biasanya ketika kita membaca tak sukun itu kan ada sifat hams, rabihat gitu ya. Tapi karena ini bertemu dengan tak lagi, artinya sifat hamsnya itu menjadi hilang. Ya, rabihat tijaratuhum, bacaan yang benar. Bacaan yang salah, contohnya rabihat tijaratuhum, itu bacaan yang salah karena sifat hamsnya itu masih. Contoh bacaan yang benar adalah langsung dimasukkan ke tak yang kedua. Fama rabihat tijaratuhum. Kita ulangi. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Rabihati, bacaan idgham mutamatsilain. Sebab ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yaitu tak sukun bertemu ta. Tak sukun bertemu ta. Oke, lanjut ke barisan yang ketiga. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr. Wa qad dakhalu, lah ini yang masuk dalam bacaan idgham mutamatsilain, sebab ada dua huruf yang sama, yaitu dalam hal ini adalah dal sukun bertemu dal. Dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yaitu dal yang pertama ini sukun bertemu dal hidup. Dal pertama sukun, yang kedua dal hidup. Maka membacanya kalau tidak ada dal di sini, contohnya seperti ini. Waqad, harus ada bendalnya kalau dalam bahasa Jawa. Ya, ada mantulnya. Ada mantul. Tapi kalau depan dal sukun ini ada dal lagi, maka ditahan dan dimasukkan ke dalam dal yang kedua. Waqad
dakhalu bil kufr. Kita ulangi. Wa idza ja'ukum qalu amanna wa qad dakhalu bil kufr. Ini yang termasuk bacaan idgham mutamatsilain arahnya sebelah sini teman-teman, yaitu karena ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun, artinya dal sukun bertemu dal. Kita ulangi dari awal, kita urai mana-mana yang pernah kita pelajari. Wa idza ja'ukum qa bacaan ikhfa atau idhar syafawi, sebab ada mim sukun bertemu qaf, mim sukun bertemu qaf. Apa definisi dari idhar syafawi? Yaitu apabila ada mim sukun bertemu huruf selain mim dan ba, maka cara membacanya adalah harus jelas. Wa idza ja'ukum qalu amanna. Nah, ini kalau paling gampang ini. Ya, paling gampang ini, harusnya tahu, ini pelajaran pertama dan sering kita ulang, artinya harusnya sudah bisa. Amanna bacaan gunnah musyaddadah, sebab ada nun bertasydid. Lanjut, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi. Wa dhannuni, lah ini nanti ada pelajaran lagi nanti masuk dalam al, ya, pembahasan al, tapi nanti kita bahas, kita belum membahas yang ini. Yang masuk dalam pembahasan kita adalah idh dhahaba, ini termasuk bacaan idgham mutamatsilain, sebab ada dua huruf yang sama, yang pertama sukun, yaitu dal sukun bertemu dal. Bacaan apa ini? Bacaan idgham mutamatsilain, sebab ada dal sukun bertemu dal, artinya dua huruf yang sama, yang pertama sukun. Mughadiban fa bacaan ikhfa haqiqi, sebab ada fatshatain bertemu fa. Fadhanna bacaan gunnah musyaddadah, sebab ada nun bertasydid. Allah bacaan idgham bila gunnah, sebab ada nun sukun bertemu lam. Lah ya ini lan naqdira bacaan idgham bi gunnah, meskipun ini dua huruf yang sama, yang pertama sukun, ya. Ini termasuk bacaan idgham bi gunnah. Bacaan idgham bi gunnah. Karena apa? Ada nun sukun bertemu nun, nun sukun bertemu nun. Selanjutnya, apakah nun termasuk huruf idgham bi gunnah? Iya, huruf idgham bi gunnah itu ada 4, yaitu ya, wawu, mim, nun. Ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf 4 tadi, maka dibaca, dihukumi idgham bi gunnah. Membacanya harus dengung. Allan naqdiru alaihi. Selanjutnya, faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl. Nah, ini sebelah sini bacaan idgham mutamatsilainnya, sebelah sini yusrifi seperti itu. Paham ya? Nah, seandainya ini tidak ada tasydid sekalipun, tasydid di sini adalah tanda kepada siapa? Kepada pembaca, bahwasanya membaca yusrif fil qatl ini harus dibaca seperti membaca tasydid. Nah, seandainya tidak dikasih tasydid gimana? Maka triknya adalah kenali dulu huruf apa yang bertemu. Kalau dua huruf yang sama, artinya membacanya seperti tasydid. Fala yusrif fil qatl. Ini bacaan idgham mutamatsilain, sebab ada fa sukun bertemu fa, yaitu dua huruf yang sama, yang pertama sukun. Sini ada hukum apa namanya? Ada kalimat sultanan fa bacaan ikhfa haqiqi, sebab ada fatshatain bertemu fa. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum. Kita sudah bahas di atas, artinya ini tidak usah kita bahas. Qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Qala alam bacaan idhar syafawi, sebab ada mim sukun bertemu hamzah. Aqulla lah, ini yang masuk dalam bacaan idgham mutamatsilain, sebab ada
dua huruf yang sama. Yang pertama sukun, yaitu lam sukun bertemu lam. Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Inni bacaan gunnah musyaddadah sebab ada nun bertasydid. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan materi baru yaitu idgham mutamatsilain yang pada kesempatan kali ini telah kita bahas dan telah kita coba praktekkan dalam ayat-ayat yang panjang-panjang ini ya teman-teman. Semoga apa yang kita bahas hari ini merupakan bahasan yang memahamkan. Apabila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau nulis di grup atau chat di Telegram atau WA kami. Dan apabila ada request dan lain sebagainya, silahkan teman-teman. Ya, apabila ada kesalahan dari kami juga silahkan untuk dikonfirmasi biar tidak menjadi kesalahan yang berlarut-larut. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di materi-materi selanjutnya. Oh iya, jangan lupa terus dipraktekkan, terus membaca Al-Quran sesuai dengan bacaan kaidah-kaidah tajwid, sehingga apa yang kita pelajari itu akan terus menempel di dalam hati dan pikiran kita, sehingga membaca Al-Quran ini menjadi bacaan Al-Quran yang dingilmuni dalam bahasa Jawa, yang di dalamnya itu ada ilmunya, ya, ada ilmunya, tidak sekedar membaca. Paham? Kalau sesuatu itu ada ilmunya, artinya sesuatu itu ada dasarnya, gitu ya. Jadi harus sering-sering dipraktekkan, sering-sering mengurai ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran, sehingga kepekaan kita di dalam tajwid itu akan semakin bertambah. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya minta maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.